Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman. Ini nih ya. Saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang menurut saya ya kurang bijak lah ya. Cenderung meremehkan saya nih, teman-teman ya. Masih ada aja tetap. Saya kalau mau ngebuktiin nggak perlu live on beat. Cukup saya tampilin aja nih spill pendapatan saya, meskipun nggak besar pendapatan saya itu, cuman seenggaknya itu udah jadi cukup bukti semua teori saya gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian masih meragukan teori-teori saya ya bebas-bebas aja, cuman kalau sampai komen-komen yang menurut saya nggak bijak, nggak sopan lah ya, kurang lebih kayak gini, bang, dari kemarin ngomongin ini ngecehin sistem aja, coba dong buktiin gitu. Kalau membuktikan itu gampang gitu, cuman saya kasih lihat screen recorder pendapatan saya aja. Kalau saya ngomongin sistem ini, saya ngomongin sistem bukan secara akademis. Mungkin dia nggak pernah melihat konten saya keseluruhan. Saya nggak pernah bilang saya ini paham betul sistem secara akademis, bahasa akademis, programmer ibaratnya. Ini sistem ini maksudnya sistem yang saya pahami, berdasar sistem yang dibaca analisa aja, bukan berdasarkan data secara detail sistem di dalam itu apa, bahasanya itu, bahasa pemrogramannya, skripnya gitu. Saya juga lulusan multimedia, teman-teman ya. Saya pernah ya nggak sampai tuntas belajar masalah bahasa pemrograman PHP, MySQL segala itu. Saya tapi ada pernah melajari setahun ya, atau sampai kelas 3 itu. Saya kan lulusan multimedia, ada bahasa-bahasa gitu, cuman nggak terlalu konsisten pelajaran itu, nggak melulu, lebih banyak ke prakteknya desain grafis, karena saya kan multimedia bukan teknik jaringan ya kan, lebih ke desain grafis sama program animasi, buat animasi gitu. Jadi untuk bahasa pemrograman gitu nggak terlalu banyak pelajarannya. Itu kalau mau banyak pelajarannya lanjut ke perkuliahan gitu. Jadi saya ada sedikit paham bahasa pemrograman. Jadi yang saya jelasin di konten ini bukannya saya ini tahu banget soal sistemnya Gojek. Sistemnya Gojek yang saya sampaikan ini bukan dari sisi akademis, tapi dari sisi pengalaman ya, keseharian Gojek, ngebacanya. Ibaratnya hanya gambaran, teman-temannya. Ngerti nggak sih? Hanya gambaran, alurnya gitu. Analisanya itu harus apa yang diperhatikan. Ada poin-poin yang saya sampaikan yang perlu dijalanin, ada yang perlu dihindarin, itu aja. Bukan masalah teknis secara akademis. Mohon maaf, saya kalau untuk itu saya juga nggak bisa, saya akuin emang nggak bisa, bukan secara akademis. Jadi kalau ada pertanyaan ngomong-ngomongin sistem, itu saya nggak paham secara akademis. Saya pahamnya hanya secara alur, secara gambaran, secara proses, itu aja di lapangan. Prakteknya itu analisanya aja, prosesnya begini loh, sistemnya kayak gini loh, kita tangkap seperti ini. Prioritas itu kan mengutamakan, intinya utama itu apa sih yang perlu kita terapin gitu. Prioritas pendapatan, prioritas layanan, kan teruji, terbukti semuanya, enggak cuma sekedar teori. Jadi sekali lagi, saya ngomongin sistem itu bukan dari sisi akademis, ini hanya sisi dari perojolan aja, itu gambaran, analisa. Terus muncullah poin-poinnya, misalkan pendapatan poinnya, terus layanan, apa yang perlu dikonsistenin layanannya, terus dari jam online ya, terus apa layanan yang bagus dicampurnya, di mix apa aja, itu hasilnya di sini gitu, teman-teman ya. Nih saya kasih tahu, lihat nih spill pendapatannya ya, meskipun gak gede ya, ini saya kasih tunjuk aja biar nggak penasaran, biar
nggak banyak yang asal-asal nebak, asal-asal meremehkan ya. Bukannya saya mau sok-sokan nyombongin pendapatan saya, enggak. Jadi sekali lagi kalau ada yang kayak gitu saya udah punya jawabannya, tinggal saya kasih sepil pendapatan saya aja. Oke nih ya teman-teman, langsung ke screen recorder aja ini. Teman, ini langsung aja masuk ke pendapatan aja ya. Nah ini saya hitungnya 2 minggu aja, mulai dari 24 Juni. Nah dapat 190.000. Nah kedua 328.200. Terus hari Rabu 303.000. Hari Kamis 259.000. Nah ini hari Jumat 28 Juni 421.000. Lanjut di hari Sabtu 370. 30 Juni saya libur biasa hari Minggu. Terus hari Seninnya lanjut di minggu ini, alhamdulillah dapat 400. Hari Selasa 300.000. Nah ini di tanggal 3 Juli atau hari Rabu ini hujan teman-teman, hujan deras di sekitar jam 4 sore itu. Saya harus kebanyakan nyortir, jadinya dapatnya hanya segini 266.000. Di 4 Juli juga masih hujan teman-teman, tapi alhamdulillah dapat 300.000. Tanggal 5 Juli lagi masih hujan lagi, hujannya awet juga teman-teman ya di 5 Juli itu, tapi alhamdulillah masih dapat 320.300. Nah di hari Sabtu kemarin ini apalagi nih, hujannya dari pagi, dari jam 9 kurang lebih atau jam 10 ya, sampai malam itu hujan terus ya. Jadi baju saya sampai celana basah, helm pun basah. Jadi daripada saya sakit meriang, udah saya off aja di jam berapa nih, jam 4. Ini sebenarnya saya mau ngelanjutin, cuman ya udah kepalang di rumah, mau keluar juga masih hujan juga. Ya udahlah, daripada besoknya sakit, ya udah saya putusin langsung off aja. Oke, itu teman-teman ya pendapatan saya di 2 minggu terakhir ini. Nah ini untuk keseluruhannya segini teman-teman ya. Nah ini 18 dan ada penurunan cukup lumayan 100.000, jadi 179.700. alhamdulillah teman ya. Nah ini dia minggu-minggu sebelumnya ini hanya proses belum kenaikan, karena saya selalu menerapkan proses bertahap, bukan yang tiba-tiba ya. Oke, itu aja pendapatannya, mudah-mudahan ini ngejawab teori saya, mudah-mudahan berkesinambungan atau sinkron dengan teori saya. Wassalamualaikum.